Mas Bima, Ya, halo apa kabar? halo, apa kabar baik? Mas Bima dari Nyalanesia ya? Ya, betul sekali. Mas bisa diceritakan Mas, Nyalanesia itu lembaga yang seperti apa dan kegiatannya apa aja? Oke, jadi Nyalanesia itu adalah program pengembangan literasi nasional. Jadi kita berbasis perusahaan PT yang bergerak di bidang literasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan literasi. Kita bikin program-program literasi yang terpadu untuk sekolah, baik itu guru, siswa dan juga kepala sekolah. Seperti itu sih. Itu apa aja? Maksudnya kan literasi nih. Teknisnya, kemudian eksekusinya seperti apa? Oke, nah jadi kan kita memang punya visi, salah satunya adalah ada nyala di setiap mata, Mbak. Jadi visi ada nyala di setiap mata itu bisa kita artikan menjadi dua artian. Yang pertama yaitu secara sosial, kita pingin nyala Indonesia itu ada di setiap mata atau menjadi harapan setiap siswa, setiap guru, setiap orang-orang yang bergabung di Nyala Indonesia, komunitas maupun akademisi yang lainnya. Itu secara sosial. Dan secara bisnis, kita memang pingin produk-produknya Nyala Indonesia bermanfaat bagi terutama sekolah, guru yang kemudian bisa bergabung dan bisa tersebar di seluruh Indonesia. Kita pinginnya kayak gitu sih, Mbak. Nah, aku kalau survei mempelajari Nyala Indonesia juga ngasih pelatihan-pelatihan ya. Betul sekali. Kayaknya lebih condong ke literasi ya, Mas? Betul sekali. Kenapa, Mas Bima? Oke, jadi gini, kita memang lebih banyak berkutat pada kegiatan-kegiatan literasi yang sifatnya literasi dasar maupun hal-hal yang lain kita kembangkan di literasi digital, Mbak. Jadi kita memang lebih banyak mengembangkan program-program yang sifatnya itu literasi dasar dan juga kita pengembangan juga ke literasi digital. Kenapa literasi dasar? Kita pingin pemahaman literasi itu kita gunakan sebagai alat. Alat untuk apa? Alat untuk bisa merefleksikan diri dan kemudian bisa mengembangkan potensi yang ada di tingkat sekolah. Jadi kenapa literasi menurut kita perlu dikembangkan di level dini? Karena sekarang hal yang paling dekat untuk siswa-siswi contohnya adalah menulis. Kenapa kita milih siswa itu menulis? Karena selama ini kan memang pemerintah kita pingin katakanlah budaya membaca di Indonesia tuh digembar-gemborkan gitu, tetapi pendekatan-pendekatan lain yang coba kita tawarkan kepada sekolah, kepada guru, kepada siswa itu adalah bagaimana berkarya itu menjadi bagian dari kegiatan untuk mengeksplorasi refleksi diri. Jadi kalau kita bayangkan ketika kita memilih salah satu cabang berkarya yang paling mudah adalah menulis. Kenapa? Contohlah hal-hal yang menurut Mbak kira-kira menulis atau hal-hal lain berkarya selain menulis kira-kira apa sih yang memungkinkan dikerjakan sama anak-anak atau anak-anak sekolah? Iya sih. Kalau teknisnya kan ada pelatihan-pelatihan produk salah satu ya. Teknisnya itu ada pelatihan, terus sejauh mana? Maksudku pelatihannya berapa minggu sekali, kemudian nanti step-stepnya berapa bulan baru kemudian dilombakan, seperti apa prosesnya? Kita coba fokus ke salah satu program kita, Gerakan Sekolah Menulis Buku ya, Mbak. Jadi itu memang program itu diikuti oleh seluruh sekolah yang ada di senasional se-Indonesia itu bisa berpartisipasi seperti itu. Jadi pelatihan-pelatihan yang mulai dari pelatihannya itu kita selenggarakan selama 2 bulan. Jadi pelatihan yang pertama itu kita fokuskan di 2 minggu pertama untuk pelatihan menulis. Jadi di situ kita akan berikan pelatihan kepenulisan supaya apa? Karena proyek selanjutnya yang akan dilakukan oleh siswa-siswi dan juga guru itu adalah menulis. Jadi otomatis kita harus bangun fondasi untuk materi-materi tentang kepenulisan. Itu dengan datang ke sekolah. Nah, untuk tingkat efisiensinya lebih cepat, jadi kita akan selenggarakan secara luring maupun secara daring. Untuk secara luring kita biasanya bekerja sama dengan penggerak literasi yang ada di daerah-daerah. Karena seperti itu. Sedangkan untuk daring kita ada platform namanya Nyala Academy. Jadi itu merupakan LMS atau Learning Management System di mana sekolah atau siswa-siswi itu bisa menikmatinya kapan saja. Jadi nggak harus nunggu mata pelajaran, bahkan katakanlah sambil ngopi atau mungkin sambil sore-sore sambil di depan teras, bisa sambil belajar tuh bisa. Jadi bisa diakses kapan saja. Dan juga nanti akan ada sertifikasi. Mungkin siswa-siswi dan juga guru-guru pasti kan punya kebutuhan gitu, Mbak, untuk secara administratif ya mendapatkan sertifikat supaya diakui lah, karena kan memang sistem pendidikan kita ada masih bukti fisiknya. Betul sekali. Jadi itu sebagai
bentuk apresiasi juga untuk siswa dan guru yang kemudian sudah bisa dan berani belajar gitu. Nah, respon mereka anak-anak ini ketika dikasih pelatihan, anak-anak disuruh nulis itu antusiasnya gimana, Mas? Ya, jadi mungkin kalau misal dari tingkat kepenulisannya, memang kita tidak benar-benar mendorong untuk menjadi penulis yang sangat profesional seperti itu. Tapi bagaimana bisa memulai dan mengaplikasikan apa yang direfleksikan di masing-masing siswa-siswinya. Makanya kita di program GSMB itu, GSMB Nasional, kita berikan pemantik, yaitu tema. Jadi sekolah itu memberikan satu tema besar yang kemudian dieksplorasi oleh masing-masing siswa-siswinya. Mungkin yang paling sulit memang tantangannya di guru. Iya. Karena program kita sebenarnya disetting untuk sekolah itu mengeksplorasi cara penulisannya. Nah, biasanya di program-program GSMB itu, Mbak, ada beberapa cara yang dilakukan oleh sekolah. Contoh, ada sekolah yang kemudian menjadikan itu sebagai lomba di sekolahnya. Gitu. Jadi kayak dalam sebuah program GSMB Nasional itu, sekolah juga bikin proyek. Yuk kita menulis berapa 50 orang. Nanti kalau tulisan yang terbaik, kita akan lombakan di tingkat sekolah. Dan jadi biar jadi penyemangat anak. Betul sekali di situ. Jadi memang kita berikan apresiasi dan juga tentunya ada input pelatihan sehingga nanti teman-teman di sekolah juga bisa meresapi dulu lah. Dan walaupun di sekolah sudah ada pelatihan seperti pelatihan menulis puisi, cerpen, tapi kan kita melakukannya dengan pendekatan yang lebih populer gitu lah, dengan contoh-contoh yang kemudian materi-materi yang ada di luar sekolah seperti itu. Jadi kita ingin jadi alternatif pembelajaran bagi siswa, bagi guru yang kemudian ingin mengembangkan potensi untuk menulis. Itu baru step pertama di pelatihan yang pertama. Akhirnya setelah pelatihan yang pertama selama 2 minggu itu, teman-teman siswa dan guru itu menulis. Nah, jadi nanti akan ada seorang guru koordinator atau sekarang kita sebutnya sebagai ketua tim literasi sekolah yang nanti itu berbentuk tim maksimal 5 orang yang itu akan mengorkestrasi dan memobilisasi hal-hal yang perlu dilakukan oleh sekolah. Contohnya dalam hal menulis, maka ada salah satu guru yang ditunjuk untuk bisa mengumpulkan karya-karya di sekolah tersebut. Biasanya bisa juga lewat OSIS, katakanlah seperti itu. Jadi salah satunya membuat proyek menulis di sekolah. Ada juga yang butuh untuk secara pemaksaan ya dalam tanda kutip itu biasanya digunakan sebagai tugas sekolah yang menjadi PR seperti itu. Bisa jadi juga, biar mau nggak mau ngerjain. Ya, memang ada beberapa sekolah yang melakukan pendekatan seperti itu. Kalau lingkupnya Nyalanesia sendiri ini sudah di mana aja? Kalau kita sebenarnya udah di 35 provinsi. Semuanya. Tapi di luar Jawa juga semua sudah disentuh ya, Mas? Betul sekali. Kita beberapa tahun yang lalu di tahun 2022 tepatnya itu ada di TKT juga, satunya di Parigimotong dan juga di Kabupaten Sigi. Nah itu termasuk daerah yang terluar. Kalau Mbak lihat peta Sulawesi itu di Kayangka itu paling pojok, yang di paling pojok betul. Walaupun di situ memang banyak sekali hambatan dan juga tantangan, tapi itu tidak menyurutkan niat dari Nyalanesia maupun dari teman-teman yang ada di daerah tersebut untuk bisa berkarya gitu. Nah, Mas Bima kan sudah merambah ke banyak daerah sampai ke pelosok Indonesia ya. Betul. Jadi kan menyaksikan sendiri gimana sih literasi perkembangan mereka. Betul. Karena kan selama ini yang kita tahu kan kayaknya semuanya terpusat di Jawa ya. Nah, anak-anak ini yang ada di daerah terpelosok ini gimana sih cara mereka mengakses misal buku ya, yang paling elemen utama dalam dunia literasi kan buku ya. Mereka mengakses buku tuh gimana? Jadi kita memang dalam hal operasional kita bermitra, Mbak. Jadi kita mengembangkan model kemitraan baik itu penerbitan maupun percetakannya untuk bisa sharing ekonomi kepada seluruh mitra-mitranya kita. Jadi Nyalanesia memang dikembangkan dengan metode atau sistem sistem sharing ekonomi sehingga kita mencoba untuk mencari mitra-mitra baik itu penerbitan, percetakan, kemudian mitra-mitra agensi kreatif untuk bisa bergabung di kita sehingga nanti kita bisa distribusikan beberapa pekerjaan yang bisa kita kolaborasiin. Karena kalau melihat dari kultur kita yang paling kita junjung tinggi kan gotong royong ya, Mbak, dan kita yakin bahwa asas kegotong royongan itulah yang membuat kita bisa semakin besar gitu. Mungkin sekarang yang sering kita bahas kalau misalnya kita punya musuh jangan jadikan itu musuh, tapi justru gandeng aja biar jadikan partner. Betul sekali. Jadi kita lebih ke arah situ. Nah, anak kan supaya mau nulis nih, kita menumbuhkan minat mau supaya nulis itu kan juga dia mau baca gitu loh. Betul. Anak-anak yang di pedalaman ini punya perpus gitu atau enggak? Kalaupun ada perpusnya, bukunya tuh seperti apa? Minim,
koleksinya dikit atau gimana? Kondisinya di sana atau gimana? Ya, jadi gini Mbak. Jadi memang akses atas bahan bacaan itu cukup mengkhawatirkan. Dan hal itulah yang kemudian membuat kami membuat salah satu inovasi program namanya Semangat Sejuta Buku. Jadi program tersebut adalah program donasi buku untuk rumah baca, sekolah, dan juga perpustakaan umum seluruh Indonesia yang memang kekurangan bahan bacaan. Bukunya dari mana? Bukunya dari siswa-siswa yang tadi berkarya. Jadi katakanlah lewat program GSMB, kemudian Festival Literasi Daerah yang kita kerja sama daerah, itu kan banyak sekali karya yang terkumpul. Itu nanti kita akan donasikan buku-buku yang memang menjadi arsip kita sebarkan ke seluruh Indonesia, terutama di daerah 3T. Jadi beberapa yang kita partneran itu salah satunya adalah dengan rumah baca di daerah. Seperti itu. Jadi kita kirimkan bahan bacaan sehingga selain karyanya itu dibaca oleh siswa dan juga teman-temannya, tapi juga disebarluaskan. Biar jadi referensi itu. Mereka juga. Betul sekali. Jadi secara tidak langsung kita juga ingin nge-solve masalah itu. Nah, sebenarnya berangkat dari apa sih keresahan apa? Ya, jadi Indonesia sampai bisa punya kepedulian ke situ. Baik, nah ini menarik karena memang filosofi atas pendirian Nyala Nesia itu sendiri itu diawali dari founder kita, namanya Mas Lenang Manggala. Nah, Mas Lenang Manggala itu dulu waktu sekolah memang terkesan anaknya unik, yang biasanya sering kita atau katakanlah sering dijudge untuk sebagai anak nakal, troublemaker dan sebagainya itu. Tapi sebenarnya bukan nakal kok. Tapi Mas Lenang itu punya guru namanya Pak Abi Kusna, salah satu guru di sekolah di Ponorogo, karena Mas Lenang Manggala sendiri aslinya di Ponorogo. Itu dia ketika dapat panggilan orang tua ke sekolah, ternyata ada guru yang meyakinkan Mas Lenang bahwa mengajak Mas Lenang untuk berkarya. Salah satunya itu ada lomba mading. Salah satunya itu menulis, betul. Jadi Mas Lenang itu diberikan kepercayaan oleh gurunya tersebut, oleh Pak Abi tersebut, dipercayakan bahwa kamu itu bukan anak nakal, tapi kamu anak yang punya potensi. Ayo ikut Bapak untuk mewakili sekolah di lomba mading. Jadi ketika anak itu diberikan kepercayaan oleh seorang guru, pasti anak tersebut punya potensi yang bisa dikembangkan. Nah, dari situlah Mas Lenang menemukan potensinya di menulis, di literasi. Kemudian makanya concernnya ke situ. Betul sekali. Dan memenangkan berbagai penghargaan pada waktu itu. Dan itu berlanjut sampai sekolah, sampai kuliah, memenangkan berbagai kompetisi menulis pada waktu itu. Dan itulah yang kemudian membuat keresahan itu menjadi terlembagakan dengan adanya Nyala Nesia ini. Bahwa setiap anak pasti punya potensi, setiap anak pasti punya bakat, seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya cerita-cerita yang kemudian lahirnya Nyala Nesia salah satunya di situ. Nah, Mas, kalau aku lihat baca-baca Nyala Nesia ini banyak banget orang-orang besar kayak Najwa Shihab, terus kemudian Helmi Yahya, Andi Noya, itu banyak berpartisipasi di sana. Betul. Di Nyala Nesia, di event-event Nyala Nesia. Jenengan sendiri cara meyakinkan mereka gimana, Mas? Ya ini menarik ya. Jadi memang ketika kita berada di industri kreatif atau berada di dunia yang terbuka atas kolaborasi sekarang, kita memang harus punya strategi dalam hal katakanlah berkolaborasi dengan dalam hal ini tokoh publik gitu ya, Mbak. Jadi kayak contohnya Najwa Shihab. Waktu itu kita memang nggak langsung direct langsung ke Mbak Najwa, tapi kita cari potensi apa sih, atau mungkin hal-hal apa yang kita itu sejalan, satu visi. Kita cari, kita gali dari visi kita dan juga visi dari masing-masing tokoh publik tersebut. Karena Mbak Najwa waktu itu kan juga concern di bidang literasi juga, dan waktu itu sempat contohnya mengajak beberapa tokoh literasi, waktu itu motor pustaka di Lampung kalau nggak salah. Itu kan pernah diundang di Mata Najwa kayak gitu. Dan kebetulan kita juga ada kerjasama sama motor pustaka tersebut. Akhirnya dari situ kita ketemu, membangun jaringan itu kan penting gitu ya, Mbak. Jadi kita mulai dari jaringan dari level yang bawah gitu. Jadi dari situ kita bisa punya jaringan yang lebih besar lagi. Jadi ketika banyak tokoh publik yang gabung ke Nyala Nesia itu justru karena kita memang harus melakukan semacam maintenance lah, atau nggak bisa kita langsung. Iya, jadi memang harus kayak membangun hubungan dulu, memberikan kata tukar benefit lah seenggaknya gitu. Tapi artinya kan presentasi menjelaskan visi misi dan value-nya kita apa gitu. Betul, itu jadi salah satu kunci di era yang kolaboratif sekarang sih, Mbak. Jadi kita nggak yang benar-benar katakanlah
kontrak secara apa gitu, enggak. Jadi memang kita lebih banyak pendekatan ke bagaimana kita bisa menyamakan persepsi dan juga membangun value bersama gitu. Artinya kan kredibilitas Indonesia kan juga dipercaya sama Betul, mereka ya, gitu ya, loh. ya. Nah, kebanyakan apresiasi mereka ke Indonesia seperti apa, Mas? Respon mereka seperti apa? Ya, jadi mungkin ini yang pertama karena kita banyak anak-anak muda ya, Mbak. Jadi memang anak-anak muda yang ada di Indonesia ini cukup punya visi yang apa namanya, yang baik untuk bisa ngembangin program literasi di Indonesia. Kan kebanyakan latar belakangnya juga pendidik gitu juga, dan memang punya concern di situ. Banyak hal-hal yang mengapresiasi kita itu adalah karena kita bisa menggandeng banyak orang. Contohnya kayak gini. Biasanya itu lomba menulis atau lomba literasi itu diikutin sama perwakilan sekolah. Yeah. Kayak misalnya saya mungkin salah satu murid yang nggak pernah diajak lomba sama guru saya gitu, dan nggak pernah dapat apa ya kepercayaan gitu lah, secara tidak langsung, karena memang pada waktu itu mungkin belum ada Indonesia gitu yang benar-benar bisa memvalidasi semua itu bisa menulis atau semua itu bisa berpartisipasi. Bayangkan di program GSMB itu semua siswa itu berpotensi untuk bisa jadi juara. Enggak yang memang kayak, oh ya kamu 2 orang dari sekolah, dari ratusan siswa itu 2 orang yang mewakili. Ini enggak, ini benar-benar semuanya bisa, dan nanti dikurasi dari level siswa. Dan itu kalau kita, mungkin kalau misalnya kita apa namanya tarik mundur gitu, banyak sekali perlombaan-perlombaan yang sifatnya kayak contohnya perwakilan sekolah yang ikut, tapi di kita enggak, kita bisa mengapresiasi ke seluruh semuanya gitu, jadi bisa ikut. Dan hal-hal yang mungkin harus dipertahankan adalah soal bagaimana semangat gotong royong itu bisa kita kembangin di program-program kita gitu sih Mbak. Jadi bagaimana kita secara masif gitu ya bisa bergerak. Jadi mungkin itu yang menjadi titik keunikan kita, dan juga kita merupakan salah satu pengembang program literasi yang mengusung program itu harus lengkap. Jadi kita nggak mau kayak program itu cuma pelatihan aja gitu, itu enggak. Dan itu juga berawal dari problem-problem yang ada. Kita apa namanya kayak buat produk, buat program itu kita juga melihat masalah-masalah yang ada. Sekarang guru pasti kan kesulitan Mbak. Kalau misal harus bikin pelatihan, kemudian nanti kalau misal harus nulis penerbitannya mau ke siapa. Terus nanti kalau misal penerbit itu bisa diterima apa enggak kan nggak tahu. Kalau nyetak harus cari percetakan. Terus nanti kalau bikin lomba yang ngadain eventnya itu siapa gitu. Dan belum lagi guru sekarang kan juga harus ngajar, harus laporan, dituntut untuk apa namanya memenuhi kewajiban-kewajiban administratif gitu-gitu. Nah di permasalahan itu kita datang membawa program yang lengkap, yang terintegrasi di mana sekolah nggak perlu apa namanya mencari program itu satu persatu, tapi lewat program gerakan sekolah menulis buku ini udah jadi paket lengkap, dapat pelatihan, dapat penerbitan, dapat penghargaan, dan juga dapat pengembangan. Nggak perlu ribet mikir nanti cetak di mana. Gitu. Betul sekali. Jadi memang kita pengen one stop service-nya di situ. Nah kalau ketika perlombaan nih, anak-anak dapat hadiah apa? Semangat mereka termotivasi hadiah apa? Nah jadi kita perlombaan itu kan ada di tingkat sekolah dan juga ada di tingkat juga nasional Mbak. Kalau yang sekolah itu biasanya kalau misal setiap sekolah itu mendaftarkan katakanlah 100 siswa per sekolah, itu nanti guru itu akan mengkurasi dari 100 itu akan dipilih 10. Nah 10 itu nanti akan dikirimkan kepada kami. Kenapa nggak dikirim semua? Nah 100 itu. Dulu pernah kita 100-100-nya dikirim. Tetapi dalam hal penjurian itu memakan waktu yang cukup banyak. Artinya banyak yang harus dibaca gitu. Betul, dan akhirnya secara timeline program kita jadi panjang. Dan itu juga nggak katakanlah keburu lulus nih siswanya. Tapi kasihan anaknya, aku nggak masuk nih. Nah, jadi kalau dari pengalaman itu akhirnya kita serahkan penjurian tingkat awal kurasinya itu di guru. Di guru. Jadi guru itu dari 100 itu akan ngirimin semuanya, karena semuanya pasti akan diterbitkan Mbak. Cuma akan dipilih 10-nya nih. Yang 10 ini sebagai nominator tingkat sekolah yang nantinya akan dijuri di internal kami di Indonesia, itu nanti juara 1, 2, 3 di tingkat sekolah. Nah, nanti juara 1, 2, 3 di tingkat sekolah akan kita buatkan salah satu predikat, yaitu Duta Literasi Sekolah. Sama kita berikan penghargaan berupa piagam yang nanti juga digunakan sebagai salah satu bentuk apresiasi gitu. Nah, harapannya diangkatnya predikat siswa juara 1, 2, 3 menjadi Duta Literasi Sekolah ini adalah agen yang akan menggerakkan di tingkat sekolah. Jadi nggak berhenti dari situ.
juara 1, juara 2, juara 3 di tingkat sekolah ini nanti senasional Mbak, kita akan buatkan forum, namanya Forum Duta Literasi Sekolah. Itu nasional ya? Nasional, jadi seluruh siswa, dan kita sekarang dibantu dengan teknologi, katakanlah WhatsApp sekarang udah bisa komunitas gitu-gitu ya kan. Memang banyak sekali teknologi yang kita adopsi untuk bisa ngembangin komunitas di kita. Jadi nanti dari siswa yang juara 1, 2, 3 itu kita jadikan duta dan kita temukan untuk bertukar pendapat ke seluruh siswa di Indonesia. Harapannya bisa jadi agen nih, penggerak untuk siswa-siswi yang lain. Nah, kalau misalnya yang kemarin belum juara, ya gimana caranya, tips triknya harus berbagi gitu. Dan kita supply untuk konten-konten primer atau konten-konten eksklusif yang dari Nyala Indonesia itu buat si anak-anak sebagai agen literasi di sekolah itu bisa peer-to-peer learning sama siswa-siswi yang lain. Nah, nanti juara satunya, nanti kita akan lombakan lagi di tingkat nasional. Nah, ketika nanti sudah ada di tingkat nasional, itu kita berikan penganugerahan berupa diangkatlah menjadi duta literasi nasional. Kemudian di itu nanti akan ada uang tunai dan kita biasanya berikan beasiswa pengembangan diri. Nah, ini yang menarik. Jadi kita juga mendorong siswa-siswi ini yang tadi saya sebutkan bahwa kita nggak pingin semuanya itu wajib jadi penulis, enggak. Jadi lewat beasiswa pengembangan diri ini itu harapannya siswa itu bisa memilih sendiri bakatnya itu apa sih. Di bidang lain silahkan. Jadi salah satunya kita berikan salah satu akses untuk pengembangan diri di pelatihan dan juga di kita biasanya beliin akses untuk mengembangkan potensinya dia. Salah satunya adalah beli buku di luar contohnya gitu. Jadi apa sih yang pingin dikembangkan sama siswa ini menggunakan beasiswa program pengembangan literasinya? Oh, aku pingin jadi pilot katakanlah. Aku pingin belajar buku tentang navigasi udara dan sebagainya, itu bisa fasilitasi bebas ya. Jadi kita fasilitasi di situ. Selain juga nanti ada uang tunai dan juga nanti ada piala. Kemudian tentunya juga ada piagam gitu-gitu. Itu makan waktu berapa bulan dari start awal pelatihan sampai kemudian muncul satu duta nasional itu? Nah, ini juga menarik Mbak. Jadi kita nggak pernah yang namanya kayak sekolah gabung di kita itu seolah-olah seperti jual beli, itu enggak. Jadi kita memperlakukan sekolah sebagai mitra kita. Enggak yang sekolah kemudian mendaftar di kita dengan biaya 75.000 per siswa itu selesai. Tapi kita jadikan mitra selama 1 tahun. 1 tahun. Jadi dari biaya pendaftaran di 75.000 itu satu siswa itu akan difasilitasi selama 1 tahun untuk pelatihan, penerbitan buku, pencetakan buku, penganugerahan. Nanti juga kita ada program literasi digital berupa website literasi digital. Mereka juga bisa ngembangin bakatnya. Nah, selain menulis, kita juga ada namanya Nyala Kreatif, Mbak. Nah, Nyala Kreatif itu adalah perlombaan untuk video kreasi tingkat nasional yang nanti bisa diikuti oleh seluruh sekolah. Jadi siswa kan biasanya ada yang dia itu di sekolah ikut ekstrakurikuler teater, kemudian band, seperti itu bisa dipentaskan dan bisa dilombakan di tingkat nasional juga gitu. Kalau anak-anak itu biasanya tema-temanya apa Mas kalau pas nulis anak-anak SD itu? Kalau level SD kebanyakan masih di taraf lingkungan di sekitarnya. Contohlah guru, kemudian orang tua, kemudian sekolah, ya pokoknya lebih banyak ke lingkungan-lingkungan sekolah seperti itu. Kalau di tahap penjurian sendiri, jurinya biasanya ambil dari mana aja Mas? Nah, kita biasanya kerjasama sama komunitas. Nah, inilah yang tadi saya sebut gimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas di sekitar kita. Contohnya kita juga bekerjasama dengan beberapa komunitas yang ada di Solo Raya untuk menjadi juri. Kita gandeng komunitas sastra dan juga himpunan-himpunan mahasiswa untuk kemudian bisa melakukan penjurian di tingkat sekolah maupun di tingkat nasional. Dan nanti kalau di tingkat nasional, Mbak, kita biasanya kerjasama sama penulis-penulis yang levelnya di tingkat nasional. Kayak contohnya kalau cerpen kita kerjasama sama Mbak Oki Madasari seperti itu. Lumayan cukup nama-nama besar ya Mas ya. Ya, gitu. Nah, kalau goalnya sendiri untuk anak-anak itu apa sih dari Nyala Indonesia? Ikut Nyala Indonesia itu goalnya anak-anak biar apa? Oke. Jadi sebenarnya kalau misal output yang paling dini dan paling bisa terasa sangat dirasakan itu adalah anak-anak harus berani berkarya. Itu PD, jadi gitu ya? PD berkarya. Apalagi sekarang kurikulum Merdeka Belajar kan menuntut atau mendorong siswa-siswi untuk punya sikap gitu ya Mbak. Nah, salah satunya kita implementasikan di program kita itu adalah bagaimana siswa-siswi itu berani berkarya. Itu dulu aja. Yang nggak usah muluk-muluk lah harus jadi katakanlah
membayangkan jadi profesor dan sebagainya itu belum. Tapi bagaimana lewat mulai dari karya ini kemudian bisa lahir banyak sekali prestasi dan kemudian bisa menginspirasi satu sama lain untuk di level-level selanjutnya. Itu sih, Mbak. Aku dengar juga Nyalanesia katanya pernah nembusi ke kementerian ya, Ya. ke Pak Nadiem ya. Gimana Mas? Jadi memang kita dalam hal termasuk juga dalam pemerintah gitu ya, kita berusaha untuk bisa inline karena menurut kami menjadi menjadi adaptif dan menjadi kolaboratif itu menurut kami itu jadi nafas kami untuk bisa bergerak gitu loh, Mbak. Jadi kayak apapun yang kemudian jadi kebijakan pemerintah, Nyalanesia berusaha untuk bisa mendorong, mensukseskan program-program pemerintah juga gitu. Jadi memang kita juga coba inlinkan di situ sehingga kami juga bisa berkolaborasi sama Kementerian Pendidikan. Nah, untuk Kementerian Pendidikan sendiri kita udah coba untuk contohnya mengundang Pak Nadiem gitu. Salah satunya waktu itu di Festival Literasi Nasional di tahun 2021. Waktu itu kita juga bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kemenko PMK waktu itu juga yang walaupun kebetulan belum bisa sampai bertemu dengan Pak Nadiem, tapi kita sudah sounding dan sudah coba tembus ke sana gitu. Nah Mas, anak-anak kan mut-mutan ya? Ya. Anak-anak kan apalagi nulis kan maksudnya bukan pekerjaan yang nggak mungkin dong mereka seneng, pasti kan ada bosannya. Ya. Itu kendala seperti itu sering juga dihadapi. Wah, sering banget, Mbak. Jadi ini yang menarik. Jadi salah satu di program kami itu kita coba untuk riset di program kami di 2 tahun kebelakang gitu. Ternyata awalnya kita menduga bahwa banyak sekali katakanlah karya-karya yang kita deadline katakanlah tanggal 1 ngirim, ternyata banyak yang belum ngirim. Ada deadline juga ya? Ada deadline juga, karena itu memang supaya kedisiplinan itu juga dilatih dari situ gitu loh. Jadi ternyata banyak juga yang belum ngirim. Dan setelah kita coba refleksikan, kita coba untuk perpanjang timelinenya waktu pengirimannya. Dan ternyata itu nggak jadi solusi. Justru di tahun 2021 contohnya kita berikan rentang waktu selama katakanlah 21 hari, waktu itu nggak jauh 1 hari, 2 minggu di 2021, kemudian berkat ada beberapa hal kendala karena belum ada terkirim naskahnya, kita perpanjang di 2022 menjadi hampir 3 minggu. Dan ternyata hasilnya tuh malah nggak signifikan. Akhirnya di tahun ini, di tahun 2023, kita kembalikan lagi di rentang waktu sekitar 14-17 hari. Ternyata waktu itu bukan jadi salah satu faktor yang mengakibatkan itu bisa kirim deadline-nya tepat waktu gitu, tapi karena buktinya semakin sedikit waktunya malah terngirim gitu. Mungkin karena kita biasanya kalau di mahasiswa tuh deadlineer gitu ya, Mbak. Dan itu mungkin yang harus kita yang harus kita improve ke depannya. Makanya kita lebih banyak kita kasih inputan biasanya. Kita kabarin, jadi jangan sampai kita menjadikan deadline pengiriman naskah itu jadi kayak momok buat mereka gitu. Tapi harapannya itu bisa jadi penyemangat. Oh, ini kita punya batas waktu dan nanti harapannya kita bisa kasih treatment nih. Kita kabarin gimana di 1 minggu pertama ini udah progresnya udah sampai mana. Nanti kita juga bisa improvement di hal-hal yang sifatnya kayak berikan pelatihan khusus untuk sekolah tersebut gitu-gitu. Kalau menurut Mas Bima pribadi nih, kita bisa akui dong memang minat baca kita rendah gitu ya. Itu kenapa, Mas? Kalau dari pribadiku mungkin karena akses sih, Mbak. Aku melihatnya tuh lebih kepada bagaimana akses itu masih ada gap antara kebutuhan dan juga supply yang diberikan gitu. Nah, makanya dari situ harapannya kita bisa jadi jembatan. Nyalanesia yang akan menjembatani, kita coba untuk menjadi jembatan bagi teman-teman yang memang sekarang ingin mengejar prestasi tetapi masih kesulitan terhadap akses berkarya, terhadap akses untuk mendapatkan pembelajaran di luar sekolah seperti itu. Jadi itu sih masalah akses sih. Kalau itu kan tadi kan pelatihan di anak didik ya. Kalau guru gimana? Kan pelatihan juga ke guru kan. Guru dikasih kayak gitu, nerimanya antusias juga nggak? Ya, jadi sebenarnya kalau misal guru pun kita juga kembangkan juga, Mbak, untuk program-program penulisan yang sifatnya lebih ke individu. Karena kan kalau guru kan untuk menulis, katakanlah siswa untuk menulis satu buku itu berat. Makanya kita kan coba untuk cari udahlah nulis satu karya aja. Dari satu karya itu kita kumpulin jadi satu sekolah, nanti jadi satu buku. Nah, kalau guru kita biasanya kita berikan salah satu fasilitas yaitu voucher penerbitan. Nah, voucher penerbitan itu kita berikan akses fasilitas penerbitan gratis untuk guru. Jadi guru hanya tinggal mengganti biaya cetak saja, sehingga nanti guru-guru bisa terbantu, bisa mengeksplorasi hal-hal atau karya-karya yang ingin dia tulis secara mandiri, secara tunggal gitu. Contoh, guru bikin novel, guru bikin
apa namanya best practice dan sebagainya itu bisa secara pribadi menulis di situ, sehingga nanti untuk kebutuhan administrasi juga tercukupi dan untuk kebutuhan aktualisasi diri juga bisa tercukupi dari situ. Selain itu kita juga kembangkan model pelatihan-pelatihan sifatnya luring. Jadi kita ada program namanya Teacher Masterclass. Nah, Teacher Masterclass. Jadi ketika kita lihat banyak sekali pelatihan-pelatihan untuk guru yang udah banyak banget di Indonesia, tetapi kita mencoba mencari sisi apa namanya signature-nya Indonesia. Jadi salah satu hal yang memang harus wajib ada di Indonesia itu setiap bikin program harus menyenangkan. Nah, salah satunya kita bikin konsep edutainment. Lewat Teacher Masterclass itu kita menggabungkan antara pelatihan dan juga entertaining untuk apa namanya guru-guru. Di situ nanti kita temukan guru-guru dengan tokoh-tokoh nasional. Nah, itu kita gabungkan antara pelatihan dan juga entertainment. Jadi edutainment jadinya. Selain dia dapat pelatihan, nanti kita juga akan ada kayak semacam liburan. Jadi kalau di Teacher Masterclass itu kita punya 4 pilar pondasi untuk materinya, Mbak. Pertama, literasi, kemudian public speaking atau komunikasi dengan siswa dan sebagainya. Kemudian ada kelas penulisan dan ada kelas inovasi. Tuh. Jadi yang memang 4 hal ini memang selalu ada di Teacher Masterclass. Selain itu juga kita berikan fasilitas, jadi nanti siswa guru-gurunya itu menginap di satu hotel dan nanti di hari pertamanya belajar, hari keduanya liburan. Asik gitu. Dong. Ya. Jadi nggak dituntut gitu loh kayak Betul. liburan gitu, Ya, nggak kayak pelatihan resmi gimana. Betul. Dan kita pengennya intensif juga gitu. Jadi kita memang batasin di satu batch kita maksimal di 150 orang gitu. Harapannya gitu. Jadi bisa langsung bertemu langsung sama praktisi yang memang udah apa namanya punya legitimasi yang tinggi gitu. Ada yang belum disampaikan nggak? Ada yang belum disampaikan nggak dari kebetulan kita? Ya, dari hal-hal yang lain kita juga lagi ngembangin program-program pelatihan, Mbak. Jadi kita mulai untuk menjelajahi dan juga memfasilitasi beberapa program yang belum terakses dari program-program kita sebelumnya. Salah satunya kita bikin Next Gen Teacher Academy. Jadi program Next Gen Teacher Academy itu adalah pelatihan intensif secara daring. Jadi itu semacam pelatihan intensif selama 3 bulan yang nantinya juga kita berikan tokoh-tokoh seperti salah satunya Prof. Sutrisna, rektornya UNY waktu itu. Terus beberapa Mas Lenang Manggala tentunya yang nanti akan kita juga ada pembicara dari Finlandia yang kemudian nanti bisa peer to peer untuk learningnya sesama guru katakanlah seperti itu karena pernah mengajar di luar negeri itu selama 3 bulan. Jadi harapannya ketika tadi tidak bisa terakses karena harus datang luring di Teacher Masterclass, kita fasilitasin dengan pelatihan-pelatihan yang sifatnya daring lewat Next Gen Teacher Academy sehingga juga bisa tetap terfasilitasi gitu. Yang lain-lain paling ya kita juga kembangin juga, Mbak, kayak fasilitas digital. Kita juga lagi ngembangin website literasi sekolah. Jadi sekolah-sekolah itu kan udah punya website ya, tapi kan lebih banyak websitenya itu buat katakanlah profil sekolah. Nah, bedanya website sekolah sama website literasi sekolah ini, kalau website literasi sekolah itu khusus untuk memamerkan karya-karya dari siswa-siswanya. Jadi karya-karya literasi. Betul. Jadi selain di buku, di website juga bisa diupload. Kegiatan literasi juga bisa terlaksana gitu. Bisa diakses juga sama mereka. Betul. Bisa dipamerkan. Ya, gitu. Harapannya ke depan apa, Mas? Untuk Indonesia dan juga untuk literasi Indonesia? Ya, harapannya untuk Indonesia tentunya kami berharap bahwa Indonesia masih tetap bisa menyalakan api literasi di Indonesia, bisa menjadi salah satu platform, salah satu startup yang kemudian bisa mendukung visi kita ke depan, visi pendidikan Indonesia ke depan, dan juga harapannya juga banyak banget guru-guru, siswa-siswa, para akademisi, komunitas yang kemudian bisa berkolaborasi dengan kami. Semoga semakin banyak juga stakeholder yang kemudian bisa bergabung supaya nanti ada kolaborasi multi stakeholder sehingga kita yakin kita nggak bisa bergerak sendiri, dan harapannya seluruh stakeholder bisa berkumpul, bisa berkolaborasi dengan kita supaya kita bisa dapat kekuatan yang cukup signifikan untuk mengembangkan budaya literasi di Indonesia. Mungkin itu aja sih. Nah, buat siswa-siswi mungkin pesan dari kami, jangan berhenti untuk berani berkarya gitu.